Kita kalau buka puasa pakai apa? Lontong sama gorengan sama sambal kacang. Nabi nontonin pakai kurma, kita pakai lontong sama sambal kacang. Emang nggak boleh? Ngomong nggak boleh. Silakan, itu makanan top paling dicari. Lontong sama gorengan, betul? Lontong sama sambal kacang, betul? Kalau puasa nggak ada lontong sambal kacang, kayaknya kurang, gitu ya. Tapi itu jangan yang pertama kalau bisa. Jangan yang pertama masuk ke mulut. Kalau bisa yang pertama masuk ke mulut apa pertama? Kurma. Kalau kurma nggak ada, air bening. Itu kan biasa kalau A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. WhatsApp lagi. Wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya'a. Disunahkan ketika puasa ini ada 3. Nih ya. Yang pertama hukumnya sunnah takjilul fitri. Ya, yang pertama menyegerakan berbuka. Misalkan ada orang begini, bang, saya mah kuat bang, orang-orang maghrib udah pada buka, saya mah kuat sampai isya. Ada pernah dengar kayak gitu mungkin? Kalau dia nunda sampai isya gitu kan, dia menghilangkan keutamaan. Sunnahnya begitu dengar maghrib langsung segera berbuka, namanya takjilul fitri, mensegerakan berbuka. Takjil itu bersegera. Makanya ada kata-kata, ayo kita berbuka dengan takjil, ya. Ayo takjil. Ya, istilah takjil itu artinya bersegera berbuka. Nah, sunnah ya, jangan nunda-nunda ketika berbuka. Segera tuh. Begitu azan langsung buka. Nah, bicara masalah buka, tulis lagi, ketik lagi. Yang pertama, sunnah berbuka dengan kurma, tulis. Kalau pengen dapat pahala gede, puasalah sesuai dengan puasa yang dicontohkan Nabi. Kalau kita puasa sampai full maghrib, dapat pahala nggak? Mantep. Tapi kalau pengen dapat pahala double, ekstra, pahalanya dia puasa ikut contoh Nabi. Apa? Ketika berbuka dia segera mensegerakan dan berbuka pertama kali yang nyentuh mulutnya adalah apa? Kurma. Ya, bahwa Nabi itu kalau berbuka itu pertama pakai kurma basah. Ya. Kalau nggak ada kurma kering. Kalau nggak ada kurma, kata Nabi, pilihlah air bening, air. Airnya bening ya. Kalau nggak ada kurma, pilihan kedua air. Nah, ini contoh. Kalau nggak ada kurma, ini kasih contoh. Baca bismillah, baca doanya, langsung minum bismillah. Alhamdulillah. Ini contoh pas ketika buka. Ntar ya, di praktek ketika berbuka ya. Kita kalau buka puasa pakai apa? Lontong sama gorengan sama sambal kacang. Nabi nontonin pakai kurma, kita pakai lontong sama sambal kacang. Emang nggak boleh? Ngomong nggak boleh. Silakan, itu makanan top paling dicari. Lontong sama gorengan, betul? Lontong sama sambal kacang, betul? Kalau puasa nggak ada lontong sambal kacang, kayaknya kurang, gitu ya. Tapi itu jangan yang pertama kalau bisa. Jangan yang pertama masuk ke mulut. Kalau bisa yang pertama masuk ke mulut apa pertama? Kurma. Kalau kurma nggak ada, air bening. Itu kan biasa kalau di masjid air mineral ya. Kalau di rumah air galon. Ya. Itu bismillah. Selesai air bening silakan. Yang mau kolak silakan. Yang mau lontong antem. Yang mau gorengan bakwan silakan. Tapi jangan lupa, jangan sampai berlebihan.
berlebihan. Saking kenyangnya nggak bisa bangun, nggak bisa sholat maghrib, nggak bisa tarawih. Semuanya bohong ya. Namanya puasanya bales dendam. Tadi nggak boleh makan, sekarang ya sudah waktunya balasan. Kalau pas puasa lihat apa aja pengen beli, betul nggak? Kolak lihat beli, ya gorengan beli, lontong beli, tapi semuanya kemakan nggak? Belum tentu ya, belum tentu. Itu nafsu kita. Yang berikutnya bicara masalah mentakjil, itu waktu untuk mustajab buat berdoa. Ketika pas masuk waktu maghrib, ketika berbuka waktu mustajab, silakan deh yang mau doa apa aja itu mustajab deh. Baban mau doa, ya Allah, semoga saya jadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama, yang bisa membanggakan orang tua. Doa tuh silakan, itu pas berbuka tuh. Nah, jangan lupa untuk berdoa ya. Terus kalau pas kita buka puasa, doanya gimana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Secara ilmu hadis, ini hadisnya dhaif. Yang lebih roji, zahabaz dzama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insya Allah. Ini doanya. Didahulukan mengucapkan lafaz bismillah. Jangan lupa loh. Kebanyakan nih orang-orang ini, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung nggak baca bismillah. Baca gini, bismillah dulu. Ya, prakteknya bismillah. Boleh sekali, boleh 3 kali. Alhamdulillah, baru baca doanya. Zahabaz dzama'u wa batallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizkika aftartu bi rahmatika. Itu boleh. Jadi dahulukan yang sunnah dulu. Ya. Nah, minimal bismillah. Ada saya nggak hafal Allahumma laka sumtu. Minimal baca bismillah. Nah, kemudian sunnah yang kedua, wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Tahu nggak arti sahur? Ada nggak sahur yang jam 12, jam 1, setengah 2? Sebetulnya itu belum sahur, itu namanya mindo. Sahur dari kata saharo yang artinya akhir malam. Suhur ya, aktivitasnya ya. Ya, kalau sahur itu makanannya. Kalau bahasa Arab ya, aslinya sahur itu makanannya. Makanan yang dihidangkan di akhir malamnya sahur. Kalau suhur, kita gerakan makannya itu namanya suhur. Sebetulnya keliru. Kalau orang bangunin orang sahur, salah. Kan dia manggil sahur, dia nyebutin makanannya. Makanan, ayo makanan di akhir malam. Harusnya, ayo kita makan di akhir malam. Bahasa Arabnya apa? Suhur. Suhur. Coba praktekin. Wah, digebukin ya. Padahal itu yang benar. Hah? Itu yang benar sebetulnya. Ya. Nah, kalau sahur, namanya sahur itu makanan di akhir malam. Jadi kalau sahur sunnahnya itu ketika menjelang imsak. Tuh. Imsak itu bahasa Arab yang artinya menahan. Imsak. Makanya bahasanya gini, ya. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan, nggak boleh makan. Berarti kalau ada imsak nggak boleh makan. Imsak loh ya. Kalau kita pakai bahasa imsak, berarti subuh itu imsak. Ya, udah dengar azan itu imsak. Ya, udah imsak. Berarti udah subuh. Udah nggak boleh makan sama minum. Karena imsak itu menahan makan dan minum. Asyam nih, ya.
Puasa, kalau nggak percaya di buku kitab dijelasin. Wa huwa was-shaumu masdarun nahuma lughatan al-imsak, nih dijelasin di kitab ini nih. Puasa secara bahasa artinya imsak. Berarti kalau orang sedang puasa sedang imsak. Yang jadi masalah, imsak di Indonesia keliru. Harusnya imsak itu ketika azan, itu imsak. Tapi kalau di Indonesia imsaknya jam berapa? 10 menit sebelum subuh, betul ya? Kita istilahnya pakai namanya itu istilahnya apa? Imsak. Sebetulnya keliru. Itu bukan imsak namanya. Imsak itu udah nggak boleh makan, harusnya secara bahasa. Karena di kitab ini dan kitab manapun, imsak itu bahasa Arabnya artinya puasa, bahasa artinya itu imsak, menahan. Kalau orang sedang puasa, sedang imsak. Nah, cuman di Indonesia keliru. Ini namanya keliru berjamaah. Ya, entar ada lagi nih. Keliru berjamaah lagi bahasa entar nih. Ketika mau lebaran ya, ada keliru nih. Keliru berjamaah. Sudah keliru secara nasional. Imsak sebetulnya itu pas subuh. Nah, kalau ketika menjelang subuh bukan imsak namanya. Bahasa itu lampu kuning. Artinya apa? Siap, siap. Ya, siap-siap nih. Mau subuh 10 menit sebelum subuh. Yang kata orang imsak, ada orang makan, minum, masih boleh nggak? Boleh. Ya, kalau bahasanya, udah imsak, udah nggak boleh. Betul. Tapi kalau di Indonesia, udah kedengaran suara imsak, masih boleh. Ya, jadi dia kalau lagi makan combro, ya arhamar rahimin, irhamna, nambah lagi, ya nggak masalah. Ya, justru sunnah sahurnya di akhir jam 4. Ya, jam 4 itu waktu sahur. Karena itu waktu sahur. Sunnah mengakhirkan sahur. Berarti kalau orang yang jam 2 itu belum sahur. Karena sahur makan di akhir malam. Akhir malamnya jam 3, setengah 4. Kalau ada jam 3, sahur udah namanya. Tapi mohon maaf ya, orang sahurnya jam 2. Tidur. Bangun-bangun subuh sholat. Kira-kira jam 9-10 udah mulai bunyi nggak? Udah mulai berisik nih. Bak debu. Isi dong. Gara-gara sahurnya kemalaman. Nih, luar biasa Islam tuh. Islam sangat ngerti sama manusia. Sunnah diakhirin biar kita nih kekuatannya sampai sore loh. Gitu maksudnya. Diakhirkan ya. Mengakhirkan sahur. Ada yang gini nih. Saya mah kuat. Saya nggak perlu sahur, kuat sampai maghrib. Ada yang kayak gitu? Ada ya? Nah, ini salah nih. Sahur itu sunnah, kudu. Bahkan dalam riwayat bukan malaikat mendoakan orang yang sahur, tuh luar biasa. Ya. Nah, jadi tetaplah sahur, kata Nabi, walaupun cuman air bening, biar dapat pahalanya. Bagusnya kalau jam 3:30 udah sahur, ketika dengar tarhim, ya arhamar rahim irhamna, itu waktu untuk gosok gigi, disikat giginya tuh, yang bekas-bekas tadi makan jengkol, pete, sambal nempel ini merah-merah sini, sikat tuh pas sahur, pas imsak. Jadi ketika subuh udah bebas ketemu temannya di masjid, hai apa kabar, nggak masalah. Ya, baunya sahur tuh masih enggak itu kan. Coba tuh kan masih nempel. Nempel merah nih, bekas sambal. Jelek banget ya. Makanya ketika tarhim, ya arhamar irham itu waktu sikat gigi kalau bisa. Ya. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, watarkul hujri minal kalami. Yaitu meninggalkan perkataan kotor, perkataan keji ya selama puasa. Ya. Tinggalin betul selama puasa. Nih, jaga nih mulut nih, ya. Yang suka ngomel, yang suka ngoceh, yang suka ngomong kata-kata
Dasar apa? Binatang-binatang keluar, stop selama puasa. Nggak batal. Cuman mengurangi pahala. Ya. Nah, dari sini ya, kan udah tahu ya, udah dijelasin ya, 10 yang batal ya. Abi pengen tanya, kalau ada orang nangis batal nggak? Nemu nggak dari kalimat nangis? Pernah dengar nggak? Kamu nangis batal puasanya? Pernah dengar nggak gitu? Nah, tapi yang dari jelasin Nabi, ada kalimat nangisnya? Nggak ada. Berarti kalau orang nangis batal nggak? Kecuali nangis sambil minum es. Batal. Nah, berarti nangis nggak batal. Marah-marah batal nggak? Nah, kalimatnya dengar nggak? Marah-marah yang batalin puasa, marah-marah. Ada nggak tadi dijelasin? Nggak ada. Berarti marah-marah batal nggak? Nggak, tapi mengurangi pahala puasa. Masa dari subuh sampai maghrib marah-marah mulu? Bikin lapar nih. Masa kan nasi saya sendiri, tahu saya, tempe saya, kenapa nggak boleh makan? Ikan saya ini saya, dari dompet saya, kenapa nggak boleh makan? Sirup saya, kulkas, juga saya kulkas, isinya air semua, air dingin, kenapa nggak boleh makan? Marah mulu. Ini orang stres ya. Jadi nggak apa-apa ya, cuman nggak batal, cuman mengurangi pahala puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.